kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum misalnya. Itu asas. Nah, karena itu tugas kita sebagai mahasantri adalah mencermati asas-asas muwatonah itu sesuai tidak dengan ajaran Islam. Kalau asas dari muwatonah itu sesuai dengan tuntunan Islam, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka muwatonah itu sesuatu yang baik. Ya. Nataqabbaluhu wa nata'amal bihi. Kita terima dan kita kita beradaptasi dengannya. Ya. Tetapi kalau dia mengandung yatadamman qiyaman mukhalifatan limabadi'il Islam, narfuduhu wala naqbaluhu. Kita tolak dan kita tidak terima. Ada satu pertanyaan ya, kenapa kalau memang al-waton itu penting bagi kehidupan, kok tidak dibahas oleh Al-Quran secara eksplisit tentang hubbul waton secara eksplisit? Kenapa tidak ada? Nah, kalau kita lihat pembahasan dari Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit, ya, itu ketika beliau membahas tentang fardu kifayah. Nanti dicek ya, itu seingat saya. Kalau tidak salah di juz 4 ya. Beliau membagi fardu kifayah itu, pertama, qismun yata'allaqu bimahdhiddin. Fardu kifayah yang kaitannya itu utamanya dan khususnya itu kaitannya tentang agama, ansih sebagai agama, eksistensi agama. Dicontohkan oleh Imam Ghazali dengan al-jihad, ya, bisilah masalan. Jadi mengangkat senjata itu fardu kifayah. Ya. Melaksanakan tugas pertahanan untuk negara, untuk agama, itu fardu kifayah. Berjihad. Itu qismun yata'allaq bimahdhiddin. Ada juga yang kedua kata Imam Ghazali, qismun yata'allaqu bil ma'ash, yaitu bagian yang terkait dengan kehidupan secara luas. Ada fardu kifayah, kewajiban agar kehidupan kita ini berjalan dengan baik, ya, agar tatanan kehidupan ini bisa bergerak sesuai dengan tugas kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Nah, beliau sampaikan contoh-contoh di situ. Beliau sampaikan contoh-contoh, lalu beliau simpulkan bahwa segala sesuatu, ya, yang kalau diandaikan dia tidak ada maka terjadi ketimpangan dan kehancuran, maka itu fardu kifayah. Dan Imam Ghazali mengatakan tidak semua dijelaskan eksplisit fardu kifayah itu oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Fit tibai manduhatun anil ijab. Karena di dalam insting kita itu sudah ada rasa itu yang membuatnya sudah cukup sehingga tidak perlu lagi dieksplisitkan oleh perintah agama. Jadi dalam diri kita itu sudah ada dorongan untuk melakukan itu. Sehingga agama tidak lagi mewajibkannya, tidak lagi menekankannya, karena sudah demikian terang benderang dalam diri kita.
Salah satu di antaranya adalah hubbul waton itu. Jadi kalau dalam konstruksi Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit ini, hubbul waton itu memang tidak dieksplisitkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya. Tidak ada mengatakan ahibbu awtanakum ayyuhal mu'minun misalnya, tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada insting, ya, attiba, ya, yang itu juga dari Allah. Kan apa yang ada di dalam diri manusia, akal, insting yang baik, itu kan bagian dari Allah. Bahkan kalau kata Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin, bahwa apa? Al-aqlu adalah syar'un minad dakhil wa syar'u aqlun minal kharij. Jadi akal dan insting yang baik itu adalah dalam tanda kutip wahyu di dalam. Maka orang yang bahkan belum mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, ataupun tidak kenal agama, ya, dia selalu cenderung kepada keadilan. Dia nggak suka kepada kezoliman, walaupun dia belum kenal agama. Kan begitu, ya? Itulah attiba. Nah, termasuk di sini, jadi al-waton dan al-muwatonah itu juga bagian dari attiba yang manduhatun anil ijab, yang tidak perlu lagi di perintah-perintah karena sudah ada dalam diri manusia. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Dengan kata lain bahwa tidak adanya penjelasan secara eksplisit dalam Al-Quran terkait dengan cinta tanah air, ya, atau al-muwatonah, ya, konsep untuk hidup berbangsa, ya, dalam konsep yang sekarang itu bukan berarti itu tidak wajib dan tidak islami. Ya. Fahimtum sampai sini, ya? Ya, alhamdulillah. Ya sudah, kalau fahimtum khalas. Nakhtatim. Itu yang pertama tentang waton. Lalu tentang al-muwatonah, ya. Kalau kita bicara al-muwatonah, kamus tolahin mustahdas, ya, memang tharu haulahul jidal, al-jidal tawil wal katsir. Banyak perdebatan, ya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan karena nation state atau al-muwatonah itu secara resmi lahir pada pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan korbannya itu adalah daerah-daerah yang dulu pernah menjadi bagian dari khilafah Utsmaniyah, maka sesungguhnya konsep negara bangsa ini adalah bagian dari skenario orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan, memecah belah dan merusak kekuatan keutuhan umat Islam. Ada yang begitu. Sampai seperti itu perdebatannya. Tapi ya, para tulab kita sebagai santri-santri dari kiai-kiai kita, dari romo-romo kiai, kan kita diajarkan dalam qawaid, ya, diajarkan dalam kaidah bahwa ibrah itu adalah bil ma'ani la bil mabani, ya. Al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Artinya setiap konsep itu harus kita lihat isinya apa. Boleh saja ada konsep, ya, dengan kata yang bagus, tapi ternyata isinya itu adalah syai'un fasid, maka kita tinggalkan. Atau ada konsep sebaliknya yang merupakan sesuatu yang baru, tapi mahiyatuhu islamiyah, atau madmunuhu islami, atau yahtawi ala qiyamin islamiyah, maka kita terima. Pertanyaannya, apa esensi muwatonah itu? Nah, kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, para tulab sekalian, mahasantri yang saya hormati, al-muwatonah itu adalah satu satu interaksi, ya, alaqah ijtimaiyah, suatu interaksi sosial yang tasyakkalat
fi daulatin wataniyah wifqal ususil muttafaqah. Jadi wifqal ususil muttafaqah. Jadi model interaksi yang terbangun di dalam suatu negara bangsa antara warga negaranya berdasarkan pada asas-asas yang telah disepakati. Kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum misalnya, itu asas. Nah, karena itu tugas kita sebagai mahasantri adalah mencermati asas-asas muwatonah itu sesuai tidak dengan ajaran Islam. Kalau asas dari muwatonah itu sesuai dengan tuntunan Islam, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka muwatonah itu sesuatu yang baik. Ya. Nataqabbaluhu wa nata'amal bihi. Kita terima dan kita kita beradaptasi dengannya. Ya. Tetapi kalau dia mengandung yatadamman qiyaman mukhalifatan limabadi'il Islam, narfuduhu wala naqbaluhu. Kita tolak dan kita tidak terima.